tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala muttamanti. Yang termuliakan Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara, hari ini kita berkumpul untuk merayakan Asalha Puja. Dan Bapak Ibu saudara, seperti yang saya sampaikan dulu ketika memberi Dhamma Desana di sini, bahwa biku yang bisa Dhamma Desana di sini itu harus biku yang kuat, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan menghadapi angin kencang. Coba lihat bagaimana bendera Buddhis berkibar, ya. Tapi tidak apa-apa. Setelah dingin, sedikit dihangati, ya. Tahun ini tantangannya nambah. Di sini itu silau, Bapak Ibu. Jadi saya tidak melihat wajah Bapak Ibu secara clear, ya. Dan ditambah lagi sepertinya dengan diasapi, ya. Ya, saya jadi paham sulitnya bagaimana Sang Buddha berjuang sebelum khotbah pertama, begitu ya. Ini sedikit merasakan penderitaan beliau. Jadi dari tadi saya menunggu, ini sudah mau khotbah, begitu ya. Akhirnya Bapak Ibu saudara, tahun ini bisa dikatakan adalah tahun yang penuh berkah untuk kita umat Buddha di Indonesia. Mengapa demikian? Banyak sekali hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Tahun ini begitu viral. Ada yang namanya Biku Tudong. Betul ya? Saya di-chat oleh banyak umat. Bante, Tudong artinya apa? Tudong artinya apa? Dan karena begitu viral untuk waktu yang panjang, yang saya alami adalah masyarakat Indonesia menjadi kenal sosok daripada para biku yang sebelumnya itu sangat asing bagi masyarakat Indonesia. Sangat terasa setelah viral para biku Dutangga atau biku Tudong berjalan dari begitu jauh sampai ke Borobudur. Bahkan setelah viralnya itu, masyarakat Indonesia masih merasa sangat dekat, familiar dengan para biku. Karena kalau saya ke tempat umum, kadang-kadang saya diberi senyum, Bapak Ibu. Ya. Yang dulunya kalau ketemu biku ya tidak senyum. Kalau umat Buddha sendiri anjali, ya, dengan senyum beranjali.
Tapi kalau bukan umat Buddha ya biasa saja. Tapi sejak ada peristiwa perjalanan jauh, masyarakat Indonesia jadi kenal dengan para biku. Bapak Ibu Saudara, tahun ini kita juga merayakan ITC dengan sangat besar dan megah. Terlebih sudah bertahun-tahun kita tidak merayakan acara sangat besar karena pandemi. Di tahun ini juga muncul beberapa acara, para biku diundang untuk mengisi wawancara ataupun podcast kalau zaman sekarang di acara-acara nasional. Sehingga benar-benar masyarakat Indonesia bisa jauh lebih mengenal ajaran Buddha dan juga para biku. Dua kejadian yang juga sangat langka di kota Solo adalah diadakannya Pindapata di Balai Kota. Betul ya? Bapak Ibu barangkali ikut hadir. Lalu kemudian Waisak bersama di Balai Kota. Tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa. Oleh karena itu kita mengenang tahun ini dengan tahun yang penuh berkah. Bapak Ibu Saudara, Asalha Puja tahun ini saya ingin ajak Bapak Ibu untuk banyak melihat hal-hal yang bisa membantu semangat dan juga kehidupan kita. Salah satunya adalah saya merenungkan bagaimana perjuangan besar Sang Buddha hingga pencapaian kesempurnaan. Saya catat di kertas saya. Yang saya tulis adalah keberhasilan tidak datang dalam sehari. Keberhasilan tidak datang dalam sehari. Ini baik sekali menjadi pelajaran kita malam hari ini, karena setiap dari Bapak Ibu Saudara pasti memiliki cita-citanya masing-masing. Cita-cita untuk hidup di dunia, juga cita-cita secara batiniah. Namun Bapak Ibu, pada Asalha Puja ini penting untuk kita pelajari. Keberhasilan tidak datang dalam sehari. Pangeran Siddhartha memutuskan untuk keluar dari istana di umur 29. Kedengarannya sudah sangat sering kita mengetahui informasi ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu membayangkan apa yang menjadi tantangan seseorang yang sudah dikarantina, dikurung selama 29 tahun. Kenapa saya pakai istilah dikurung? Karena beliau memang tidak boleh keluar dari istana. Betul ya? Pertama kali beliau keluar dari istana umur 16 tahun. Itu pun jalan di luar sana itu sudah dirapiin dulu. Ya, tidak boleh ada yang jelek-jelek. Tapi tetap beliau melihat ya, 4 hal yang menyentuh beliau. 29 hidup penuh dengan fasilitas, kemudian penuh dengan hal-hal yang memanjakan, kemudian memutuskan saya harus keluar dari semua kenyamanan dan kemudahan ini. Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar tidak gampang. Keputusan ini sangat tidak gampang. Meninggalkan istana tidaklah mudah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ini juga tantangan selanjutnya yang beliau temui. Di sini saya catat praktik salah menjauhkan diri dari keberhasilan. Ya,
praktik salah menjauhkan diri dari keberhasilan. Beliau mempraktikkan penyiksaan diri. Beliau mempraktikkan puasa-puasa yang berat. Beliau mempraktikkan hidup seperti rusa. Dalam artian kalau ada manusia, beliau akan sembunyi. Beliau mempraktikkan praktik menahan nafas sampai pingsan. Bangun, tahan nafas lagi sampai pingsan. Berulang-ulang. Beliau mempraktikkan tidak makan 3 hari, seminggu, 2 minggu. Banyak sekali praktik-praktik berat yang beliau lakukan. Ruginya 2. Rugi yang paling besar itu 2. Yang pertama adalah sangat tersiksa. Betul ya? Sangat tersiksa. Tapi rugi yang kedua adalah menjauhkan diri dari keberhasilan. Berpikir bahwa ini akan membawa keberhasilan, tapi tidak. Oleh karena itu, praktik di jalan yang salah itu begitu merugikan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ini juga perenungan kita. Tantangan atau kesulitan yang beliau hadapi selanjutnya adalah mendapatkan guru yang belum berhasil. Ya, mendapatkan guru yang belum berhasil. Apa maksudnya? Selama beliau berjuang, tadi kita bahas adalah praktik yang salah. Sekarang sudah rodo benar, tapi belum benar. Ya, hampir benar. Beliau belajar di bawah 2 guru dalam waktu yang berbeda, yaitu Alara Kalama dan Uddaka Ramaputa. Keduanya mencapai tingkat meditasi yang tinggi, tapi tidak mencapai tingkat kesucian. Arupa Jana 3 dan Arupa Jana 4, pencapaian batin yang sangat tinggi, tapi ya tidak mencapai kesucian. Kendati pun demikian, beliau belajar dari 2 guru ini. Bapak Ibu tahu, tidak semua orang belajar dengan guru, sudah ada komunitas, sudah ada teman, ya, sudah ada status, kemudian menyadari, aduh, ini pun tidak membawa keberhasilan. Tidak semua orang bisa dengan gampangnya meninggalkan itu semua, memulai lembaran baru. Sangat sulit. Ya, sangat sulit. Kita membaca buku sejarah Sang Buddha seperti lewat saja. Tapi kalau kita renungkan pelan-pelan setiap tantangan yang beliau hadapi, pencapaian keberhasilan ini tidaklah mudah. Sampai-sampai ketika beliau akan pamit dari komunitas tersebut, beliau ditawarkan begini, bagaimana kalau Samana Gotama tetap di sini? Guru akan memberikan setengah kuasa muridnya. Setengah, Bapak Ibu. Kuasa dari yang guru itu miliki akan diberikan setengah. Kalau Samana Gotama mau tetap bersama komunitas tersebut. Ini juga menunjukkan seberapa tinggi kualitas beliau pada saat itu. Tapi beliau memilih jalan sendiri. Itu Bapak Ibu sangat tidak mudah. Mungkin kalau beliau tidak kuat, tekad tidak kuat, niat tidak kuat, ya sudah. Di situ saja sudah baik. Bapak Ibu Saudara, tantangan selanjutnya adalah akhirnya beliau memutuskan berjuang sendiri. Lalu beliau bersumpah, sebelum darahku mengering dan tulangku menjadi abu, aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai mencapai kesempurnaan. Beliau bersumpah di dekat pohon yang hari ini kita sebut pohon Bodhi. Dan beliau benar-benar berjuang
sampai beliau berhasil. Bapak Ibu Saudara, keberhasilan tidak datang dalam sehari. Kalau Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari ada masalah, ada tantangan, ingatlah, setiap orang yang menuju keberhasilan tentu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tapi selain untuk kehidupan, tentu juga kita, tidak hanya saya, tapi juga Bapak Ibu Saudara, pun harus memasang target. Dari waktu ke waktu, kotoran batin harus semakin berkurang. Dalam Dharma, itu kita sebut sebagai tingkat kesucian. Ya, Bapak Ibu kalau kotoran batinnya berkurang, Bapak Ibu juga mencapai tingkat kesucian. Tapi tidak menggunakan istilah itu juga tidak khawatir. Tidak di label suci pun tidak khawatir. Karena kalau Bapak Ibu kotoran batinnya berkurang, penderitaan berkurang. Ya, kotoran batin berkurang, penderitaan berkurang. Tujuannya itu yang paling utama adalah penderitaan berkurang, bukan dilabeli suci. Ya, dilabeli suci pun karena ada standarnya dalam kitab suci, itu hanya sebagai pengetahuan semata. Standarnya sejauh itu. Tapi tugas kita semua Bapak Ibu Saudara, mengurangi kotoran batin. Bapak Ibu Saudara, saya masuk ke bagian selanjutnya. Saya pikir pelajaran saya malam hari ini tidak terlalu panjang, ya, tetapi setiap bagiannya itu penting. Ini sisa 2 bagian lagi. Bagian kedua, Sang Buddha sudah mencapai penerangan sempurna. Tantangan belum habis Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita merayakan Asalha Puja, betul? Yang ditandai dengan khotbah pertama. Berarti apapun yang saya ceritakan di sini harus menuju khotbah pertama, betul ya? Nah, lalu beliau sudah mencapai kesempurnaan setelah kita dengarkan perjuangan-perjuangan tadi. Bagaimana ini sampai pada khotbah pertama? Belum sampai khotbah pertama Bapak Ibu, Sang Buddha memutuskan untuk tidak mengajar. Ya, Sang Buddha memutuskan untuk tidak mengajar. Lalu, karena beliau berpikir, waduh, sulit ini untuk manusia memahami Dhamma. Karena manusia penuh dengan kotoran batin. Dan apa yang beliau pelajari, beliau temukan, yang beliau realisasi itu begitu melawan arus duniawi. Begitu melawan arus duniawi. Bagaimana mengajarkan hal ini? Sampai-sampai Bapak Ibu Saudara, seorang Brahma yang sampai hari ini nama beliau kita sebut, nama beliau kita puja, yaitu Brahma Maha. Ya, terdengar Bapak Ibu? Nah. Brahma Maha Sahampati. Tadi mic-nya tiba-tiba mati. Mungkin Brahmanya berpikir, tidak perlu disebut Bante. Saya tidak dikenal ya, tidak apa-apa. Yang penting umat Buddha belajar Dhamma, begitu ya? Mati sendiri. Bapak Ibu Saudara, Brahma Mahasampati ini turun ke dunia memohon ke Sang Buddha. Sang Buddha, mohon ajarkanlah Dhamma. Tentu kita ketahui bersama, Sang Buddha sudah tidak berpikir mau mengajar Dhamma karena Dhamma sulit dipahami. Tapi beliau memberikan syair yang begitu menyemangati. Sang Buddha, ajarkanlah Dhamma.
ada sedikit orang atau ada orang-orang dengan sedikit debu di mata mereka. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengerti. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat ke kanan dan ke kiri, sudah disusun sedemikian baik acara ini, pun ya tidak penuh. Betul ya? Lihat, tidak penuh. Ya memang tidak banyak orang ingin belajar Dhamma. Kota Solo sebenarnya kota yang besar. Kemarin saya ke satu provinsi, lebih besar lagi provinsinya. Tapi umatnya tidak banyak, saya terkejut sekali. Serius, provinsi sebesar itu, jangan dicari ya. Sebelumnya Bante Abhijato kemana ini ya? Yang tidak usah dicari. Tapi kota yang sangat besar itu, kota sangat besar. Ini kota sudah punya LRT. Kota yang punya LRT di Indonesia kan tidak banyak toh. Tapi umat datang mendengarkan Dhamma tidak banyak. Tapi saya pikir itulah relevan dengan apa yang disampaikan Brahma Mahasampati. Ada orang-orang dengan sedikit debu di mata mereka, walaupun tidak banyak. Lalu Sang Buddha tergerak. Sang Buddha tergerak, beliau memutuskan untuk mengajar Dhamma. Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau saya mengajar Dhamma, saya seperti menyapa Bapak Ibu semua lewat pandangan. Biasanya saya melihat dari kanan sampai ke kiri. Hari ini silau semua Bapak Ibu. Jadi ya sudahlah, apa yang nampak saja ya. Yang penting Bapak Ibu nampak saya. Ya. Mungkin kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, setelah Brahma Sahampati meminta Sang Buddha mengajar, beliau memutuskan mengajar. Beliau pergi mencari, awalnya adalah dua guru beliau, Alarakalama dan Udakaramaputa, mencari dengan kekuatan batin di mana beliau berdua sekarang. Tapi beliau berdua sudah lahir kembali, tidak dalam keadaan bisa menerima Dhamma. Akhirnya Sang Buddha menuju 5 pertapa penyiksa diri. Sudah Bapak Ibu baca, dengar tadi apa yang dibacakan. Bapak Ibu Saudara, beliau memberikan pelajaran yang kita kenal hari ini dengan Dhammacakka Pawatana Sutta. Kalau Bapak Ibu baca sendiri, mungkin tergugahnya 50%. Tapi kalau yang mendengar adalah Pancawagya Bhikkhu, mereka sangat tergugah. Kenapa? Karena sutta tersebut memang khusus diajarkan Sang Buddha untuk apa yang mereka praktikkan. Bapak Ibu tahu, Pertapa Mahakondanya ini umurnya sudah sepuh. Umurnya sudah sepuh. Mungkin saat itu dia sudah di atas 80 tahun. Dan Bapak Ibu tahu, beliau adalah pertapa yang sangat terhormat. Bahkan beliau sudah sangat terhormat sejak sangat muda. Saat ini beliau sudah sepuh. Artinya apa? Ini kalau tidak saya ungkapkan tidak kepikir. Beliau sudah mempraktikkan penyiksaan diri ini mungkin selama 60 tahun lebih. Ya. Selama 60 tahun lebih. Tapi hari ini beliau mendapatkan kebijaksanaan bahwa itu semua tidak ada gunanya. Coba Bapak Ibu ikut merasakan. Bapak Ibu sudah menjadi pertapa atau seseorang sudah menjadi pertapa penyiksa diri. Prakteknya pun tidak gampang.
diagungkan oleh masyarakat yang pahamnya sama dan sudah 60 wasa. Anggaplah begitu. Ya. Anggaplah begitu. Lalu ada seorang guru yang memberitahu, apa yang kamu praktekkan itu tidak ada gunanya. Sulit tidak Bapak Ibu untuk menerima itu? Ya. Sulit tidak? Menghabiskan semua umur dari muda sampai hari ini menjadi pertapa yang sangat dihormat. Wasa sudah tinggi. Kenapa saya pakai istilah wasa? Wasa itu artinya musim hujan. Ya, tidak ada spesialnya dengan kata wasa. Boleh dipakai untuk pertapa-pertapa lain. Tidak hanya khusus untuk menyatakan status lama seseorang menjadi biku. Pertapa di zaman India dulu ya juga melewati musim hujan. Sudah wasa sebegitu tinggi, begitu dihormat oleh masyarakat. Bagaimana harus menganggap yang saya lakukan selama ini tidak ada gunanya. 5 pertapa Bapak Ibu Saudara, cuma 1 yang mau nerima. Iya ya, saya sudah salah jalan selama ini. Berat Bapak Ibu, untuk menerima ini berat sekali. Bahkan Sang Buddha untuk memberitahu ini pun tidak gampang. Beliau hampir tidak mau memberitahu. Oleh karena itulah, begitu Anya Kondanya, Bante Anya Kondanya mau meninggalkan pandangan salahnya yang lampau, menerima pandangan bijaksana yang baru ini, itu tidak gampang. Dan beliau begitu senang, Sang Buddha begitu bahagia bahwa ada orang di bumi ini, di dunia ini paham apa yang diajarkan beliau. Sampai-sampai beliau memberi gelar kepada Bante Kondanya, Anya Kondanya, yaitu mereka, beliau yang melihat. Setelah itu diulang lagi khotbah selanjutnya, baru 5 pertapa penyiksa diri ini semuanya mencapai tingkat kesucian. Bapak Ibu Saudara, di sini saya catat, Bante Maha Kondanya dengan kerendahan hati bisa menerima bahwa apa yang dilakukan berpuluh-puluh tahun adalah sia-sia. Bapak Ibu Saudara, apa yang diajarkan Sang Buddha kepada 5 pertapa penyiksa diri? Beliau mengajarkan 4 kebenaran mulia. Ini Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir untuk pelajaran kita malam hari ini. Saya masih ingin Bapak Ibu mendengar khotbah ini dari kacamata seorang Bante Maha Kondanya. Karena dengan melihat dari kacamata tersebut, kita jadi lebih paham, ya, ataupun menjadi paham dari sisi yang tidak pernah kita bayangkan. Dalam 4 kebenaran mulia, apa yang menjadi sebab duka Bapak Ibu? Yang menjadi sebab duka adalah tanha, nafsu keinginan. Kalau Bapak Ibu hari ini, malam ini, ibarat kata lupa dengan semua ceramah dhamma saya, setidaknya bawa pulang 1 kalimat ini. Tanha adalah sebab duka. Nafsu keinginan adalah sebab penderitaan. Kenapa Bapak Ibu perlu bawa pulang 1 kalimat ini? Entah kapan, kalau Bapak Ibu mengalami duka yang berat, Bapak Ibu mengalami penderitaan batin yang kuat, ingatlah, sebenarnya apa yang membuat Bapak Ibu menderita batinnya adalah nafsu keinginan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu mau merenung dengan bijaksana dan melepas kemelekatan pada keinginan sejenak itu atau terhadap keinginan itu, pada saat itu Bapak Ibu bisa menjadi lebih berkurang dukanya. Bahkan duka tersebut bisa lenyap. Bapak Ibu Saudara,
Kenapa Sang Buddha mengajarkan tanha sebab dukkha kepada Pancawagya Bhikkhu? Karena Pancawagya Bhikkhu ini menganggap sebab dukkha adalah diri yang belum suci. Lalu bagaimana agar diri ini menjadi suci? Diri ini harus disiksa-siksa, harus dipukul-pukul, harus disakit-sakiti agar menjadi bersih. Setelah bersih, menjadi suci, baru penderitaan bisa lenyap. Tapi Sang Buddha memberitahu, bukan karena hal itu seseorang menjadi menderita. Oleh karena tanha, nafsu, keinginan. Bapak Ibu Saudara, 4 kebenaran mulia ini, yang pertama adalah tanha sebagai sebab dukkha. Nafsu keinginan adalah, mohon maaf, yang pertama adalah adanya dukkha, ya. Yang nomor 2 adalah sebab dukkha adalah tanha. Yang ketiga adalah lenyapnya dukkha. Lenyapnya dukkha ini maksudnya adalah ada jalan menuju lenyapnya dukkha. Dan yang keempat adalah jalan mulia berunsur 8. Kadangkala kalau kita belajar dengan 4 urutan ini, ada yang menjadi bingung. Oleh karena itu 4 urutan ini sering saya gabung saja. Yang sangat penting adalah tanha adalah sebab dukkha. Bapak Ibu Saudara, mengingat sebegitu sulit perjuangan Sang Buddha dari keluar dari istana sampai berjuang mengajarkan Dhamma, sungguh sulit. Malam hari ini permintaan saya adalah Bapak Ibu menegakkan konsentrasi untuk belajar jalan mulia berunsur 8 yang singkat, ya. Kenapa tidak yang panjang, Bante? Kalau saya jelaskan yang panjang, persis seperti 2 porsi Dhammadesana, ya. Karena biasanya saya mengajarkan jalan mulia, biasanya saya mengajarkan jalan mulia berunsur 8 ini habis 40 menit. Satu sesi Dhammadesana itu lebih kurang 40 menit. Paling panjang ditarik sampai 50 menit. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mengingat mendapatkan Dhamma itu tidak mudah. Saya punya harapan jalan mulia berunsur 8 ini benar-benar Bapak Ibu kuasai. Benar-benar Bapak Ibu kuasai. Apa yang 8 itu Bapak Ibu? Yang pertama, pandangan benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Kita stop dulu, kita hafal dari awal. Yang pertama Bapak Ibu, pandangan benar. Kalau pandangan sudah benar, otomatis pikiran menjadi benar. Pikiran itu apa yang kita pikirkan menjadi ucapan. Apa yang kita ucapkan menjadi perbuatan. Oleh karena itu menghafal yang 4 ini, kalau paham jalan berkembangnya tidaklah sulit. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar. Nomor 5, mata pencaharian benar. 6, 7, 8 Bapak Ibu adalah meditasi. Ya, 6, 7, 8 adalah cita bawana, pengembangan batin. Jadi kalau kita membahas 6, 7, 8 adalah pembahasan mengenai pengembangan batin. Atau yang kita sebut hari ini dengan istilah modern, meditasi. Yang keenam, usaha benar. Yang ketujuh, perhatian benar. Yang kedelapan, samadhi benar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana pandangan benar secara singkat?
memahami hukum kama, memahami 4 kebenaran mulia. Memahami 2 ini adalah syarat paling utama dalam pandangan benar. Titipan saya adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat dunia ini, sering-seringlah merefleksikan kama baik dan kama buruk. Apapun yang kita jalani hari ini adalah buah dari kama baik dan kama buruk. Mengingat hal ini, banyak sekali kebijaksanaan yang akan muncul. Pikiran benar Bapak Ibu adalah pikiran yang disertai meta. Ucapan benar Bapak Ibu adalah ucapan yang tidak melanggar musawadah. Perbuatan benar Bapak Ibu adalah yang tidak melanggar 5 sila. Mata pencaharian benar adalah yang tidak merugikan makhluk lain. Usaha benar adalah berusaha untuk berpikir yang baik dan tidak berpikir yang buruk. Perhatian benar adalah bagian dari pelajaran Vipassana. Tidak saya uraikan hari ini, tapi Bapak Ibu mendapatkan gambaran besarnya. Dan samatha, sama samadhi, meditasi benar yang ke-8 adalah berkembangnya samatha. PR yang ke-6, 7, 8 ini mungkin bisa Bapak Ibu pelajari di sesi ketika ada retreat. Di Indonesia cukup banyak retreat diajarkan oleh para biku. Bapak Ibu bisa cari retreat yang pas, lalu Bapak Ibu mengikuti. Jalan mulia berunsur 8 ini Bapak Ibu adalah harta yang beliau berikan kepada kita semua agar hidup kita menjadi baik. Itulah Bapak Ibu khotbah pertama. Kalau Bapak Ibu merasa mendengarkan dharma tidaklah gampang, itu hanya mendengarkan dhamma tidak gampang Bapak Ibu. Bagaimana berjuang menemukan dhamma? Semoga Asalha Puja tahun ini benar-benar menjadi semangat untuk kita mempelajari dhamma lebih mendalam sedikit dari waktu ke waktu. Bapak Ibu nanti bawa pulang, tanha adalah sebab dukkha, dan memahami jalan mulia berunsur 8. Kalau Bapak Ibu ingin sekali mempelajari yang lengkap, kemarin saya ajarkan di Pusdiklat Sikhadama Santibumi di Jakarta. Mungkin rekamannya masih ada. Bapak Ibu Saudara, selamat merayakan Asalha Puja. Semoga Bapak Ibu semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.